Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, mulai dari perkembangan awal hingga kontribusi besar Islam terhadap dunia. Baik, pengertian kebudayaan Islam. Jadi kebudayaan Islam merujuk pada berbagai aspek kehidupan yang dipengaruhi oleh ajaran Islam, termasuk agama, ilmu pengetahuan, dan seni, baik arsitektur dan sistem sosial. Jadi ruang lingkup kebudayaan Islam itu yang sempat saya sebutkan tadi. Yang pertama itu agama, jadi pembentukan identitas dan norma sosial. Dan untuk seni dan arsitektur, jadi pengaruh Islam dalam seni rupa dan musik dan bangunan. Dan untuk pengetahuan, kontribusi besar dalam ilmu astronomi dan matematika, kemudian kedokteran. Dan untuk sosial politik sendiri itu struktur sosial dan pemerintahan Islam yang berperan dalam pembentukan negara dan hukum. Jadi kebudayaan Islam adalah gabungan antara nilai-nilai agama dan pencapaian peradaban dalam berbagai bidang yang dipengaruhi oleh ajaran Al-Quran dan hadits. Kemudian kita masuk ke slide berikut, yakni perkembangan awal kebudayaan Islam. Jadi masyarakat Arab pra-Islam, jadi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal sebagai masyarakat jahiliyah yang hidup dalam kebodohan dan ketidakadilan sosial. Jadi kelahiran Islam di Mekah itu tahun 610 Masehi. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan peran Nabi Muhammad sendiri, selain sebagai Rasul, beliau juga sebagai pemimpin yang mengatur tatanan sosial, hukum, baik itu nilai dan moral masyarakat. Jadi sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam kekacauan sosial. Nabi Muhammad SAW membawa ajaran yang tidak hanya mengubah keyakinan, tetapi juga tatanan sosial dan politik, seperti itu. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yakni zaman keemasan Islam dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Jadi dinasti Abbasiyah di 750 sampai 1258 Masehi. Jadi pusat peradaban Islam berpusat di Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Jadi penemuan penting dalam astronomi dan kedokteran, kemudian matematika. Jadi terjemahan besar karya-karya Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Dan untuk kontribusi ilmu pengetahuan Islam, ilmuwan terkenal seperti Al-Khwarizmi, yaitu matematika, dan Ibnu Sina sebagai kedokteran, dan Al-Razi di bidangnya kimia. Dan perkembangan ilmu astronomi seperti penemuan Al-Karamah dan perkurangan bintang-bintang. Dan zaman keemasan Islam adalah masa-masa di mana ilmuwan muslim memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi Baghdad sebagai pusat intelektual dunia menjadi tempat bagi terjemahan dan pengembangan ilmu. Kemudian kita ke slide berikutnya, yakni penyebaran kebudayaan Islam ke berbagai dunia. Jadi mulai perdagangan dan ekspansi militer, penyebaran Islam melalui jalur perdagangan ke Asia Tenggara, Afrika dan Eropa. Jadi penyebaran budaya dan pemikiran Islam yang berkembang di wilayah ini menyebar ke Indonesia dan Asia Tenggara. Islam datang melalui jalur perdagangan
dengan pengaruh yang kuat di daerah pesisir. Jadi Islam menyebar ke berbagai penjuru dunia melalui dua jalur utama, perdagangan dan ekspansi militer. Jadi di Asia Tenggara, Islam datang melalui interaksi dengan pedagang muslim. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yakni perkembangan seni dan arsitektur Islam. Jadi seni Islam, pengaruh seni Islam terhadap dalam kaligrafi, miniatur dan keramik. Jadi kaligrafi Arab menjadi salah satu ciri khas seni Islam, terutama dalam penulisan Al-Quran. Dan arsitektur Islam, masjid sebagai pusat peribadaan dan pusat sosial. Contoh terkenal Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Masjid Sultan Ahmad di Istanbul. Penggunaan kubah dan menara sebagai elemen struktur utama. Jadi seni Islam ini banyak dipengaruhi oleh keinginan untuk menghadiri penggambaran manusia dalam bentuk visual. Oleh karena itu, kaligrafi menjadi bentuk seni yang sangat dihargai. Kemudian perkembangan pemikiran dan filsafat Islam. Jadi filsafat Islam, awal mula pemikiran rasional dalam Islam diperoleh oleh para filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Jadi pemikiran mereka menyatu ajaran agama dengan pemikiran Yunani, menciptakan tradisi filsafat yang mempengaruhi dunia barat. Dan ilmu teknologi dan filsafat, perbedaan antara rasionalisme dan tradisionalisme di kalangan cendekiawan muslim. Misalnya perbedaan pandangan antara Al-Ghazali dan Ibnu Rashid. Jadi filsafat Islam tidak hanya berfokus pada agama tentang pengembangan pemikiran rasional dan ilmu pengetahuan yang melahirkan tradisi intelektual besar. Kemudian kita ke slide berikutnya, yaitu kebudayaan Islam dan dunia barat. Jadi penerjemahan karya-karya Islam ke dalam bahasa Latin. Banyak karya ilmuwan muslim diterjemahkan ke dalam bahasa Latin yang mempengaruhi Renaissance di Eropa, seperti pengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana sistem angka Arab yang mengganti sistem angka Romawi di Eropa. Dan pengetahuan astronomi dan kedokteran yang mengubah paradigma ilmiah di barat. Jadi Islam memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmiah di dunia barat, terutama dalam bidang matematika dan astronomi. Karya ilmuwan muslim diterjemahkan dan disebarkan menjadi landasan bagi revolusi ilmiah di Eropa. Kemudian kita ke slide berikutnya, yakni penurunan dan kemunduran kebudayaan Islam. Jadi invasi Mongol di tahun 1250 Masehi, kejatuhan Baghdad dan penghancuran pusat ilmu, pengetahuan dan budaya Islam. Jadi kolonialisasi dan pengaruh barat, negara-negara muslim mengalami penurunan di bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan akibat penjajahan oleh negara-negara barat. Jadi kehancuran Baghdad oleh pasukan Mongol dan penjajahan barat menyebabkan penurunan signifikan dalam kemajuan peradaban Islam, meskipun warisan budaya tetap bertahan. Kemudian ke slide berikutnya, yakni kebangkitan kembali kebudayaan Islam. Jadi revitalisasi ilmu pengetahuan dan seni di dunia Islam. Jadi upaya-upaya di berbagai negara muslim untuk menghidupkan kembali tradisi ilmiah dan seni Islam. Jadi munculnya universitas-universitas Islam modern dan penerbitan buku-buku ilmiah. Kebudayaan Islam dalam dunia kontemporer. Jadi Islam
terus memberikan kontribusi dalam bidang-bidang seni, budaya, baik teknologi di abad ke-21. Jadi kebudayaan Islam tetap relevan di dunia modern. Berbagai upaya untuk merevitalisasi tradisi ilmiah dan seni Islam mengarah pada kebangkitan kebudayaan yang lebih inklusif dan global. Jadi kesimpulan perkembangan kebudayaan Islam telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sosial politik. Jadi pengaruh kebudayaan Islam terhadap dunia, pengaruhnya tidak hanya terbatas pada dunia muslim, tetapi juga mempengaruhi dunia barat dan peradaban global. Dalam kebudayaan Islam telah menjadi bagian penting dari sejarah peradaban dunia dengan banyak warisan yang masih terasa hingga kini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini bermanfaat untuk pemahaman kita bersama tentang sejarah kebudayaan Islam. Dengan video ini Anda dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sejarah kebudayaan Islam, dimulai dari awal hingga dampak yang besar di dunia modern. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.